Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kembali lagi kita belajar dari rumah, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 Sekolah Dasar. Anak-anak, sekarang kita memasuki pelajaran di bab 2, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari kita sama-sama simak penjelasan tentang materi ini di bab 2. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, di bumi. Misalkan contoh, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Lalu, bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah, atau yang sering kita kenal Asmaul Husna. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Coba yuk kita amati gambar ini. Apa saja ya benda mati itu? Lalu, apa saja benda hidup itu? Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci dan pedoman hidup manusia. Al-Quran berisi perintah, larangan, himbauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah-kisah umat terdahulu agar menjadi pembelajaran bagi umat. Firman Allah dalam Al-Quran meliputi keimanan, ibadah, dan adab pergaulan dengan sesama manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembuhlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dari ayat di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada 99 nama. Semua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menunjukkan kesempurnaan, keindahan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Basir, yang maha melihat. Al-Basir artinya Allah yang maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, termasuk juga perbuatan manusia. Penglihatan manusia terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Sebagai wujud mengimani Al-Basir adalah hendaknya kita selalu berbuat kebajikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, Al-Adl, yang maha adil. Al-Adl artinya Allah yang maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil terhadap semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang karena hanya ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Sebagai wujud mengimani al-adl adalah kita harus menegakkan keadilan untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu al-azim, yang maha agung. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, itu tadi materi yang sudah Ibu jelaskan tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Sampai ketemu di pembelajaran daring berikutnya, masih akan membahas tentang beriman kepada Rasul. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.